Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Tapi untuk pertemuan kita pada siang hari ini, yang akan kita bahas yaitu hanya dua, ya, ada hukum Lavoisier dan juga hukum Proust. Nah, oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, akan saya jelaskan terlebih dahulu hukum dasar kimia yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Eh, di sini ada sebuah contoh, ya, katanya coba kita bayangkan ada kertas yang sedang kita bakar, ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa ada massa abu hasil pembakaran lebih kecil daripada massa kertas yang dibakar. Jadi kalau misalnya kita timbang, ya, kertas sebelum kita bakar, kemudian abu yang warna hitam itu setelah hasil pembakaran kertas kita timbang lagi. Secara logika, kalau kita bayangkan massa kertas yang sebelum dibakar dengan yang sesudah dibakar itu berbeda, kan? Ya. Nah, apakah pembakaran kertas itu disertai pengurangan massa? Nah, kira-kira jawabannya bagaimana? Kalau misalnya secara logika kita timbang tuh, abunya kita timbang, kemudian kertas sebelum dibakar kita timbang, dan hasilnya ternyata kira-kira secara logika itu kan tidak sama, ya. Masih lebih berat atau lebih berat massa kertas sebelum dibakar dibandingkan massa kertas yang sudah dibakar. Nah, jadi dari perhitungan atau contoh itu, Lavoisier, dia melakukan penelitian atau pengamatan untuk mengetahui seberapa besar massa zat yang sebelum dan sesudah terjadinya reaksi kimia. Ya, jadi Anthony Laurent Lavoisier melakukan pengamatan atau penelitian terhadap suatu reaksi, menghitung massa sebelum dan sesudah terjadinya reaksi kimia. Nah, jadi si Lavoisier ini menimbang zat yang sebelum direaksikan, kemudian setelah direaksikannya ditimbang lagi hasilnya. Nah, ternyata kata Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu selalu sama. Ya, selalu sama, tidak berbeda. Kalau sebelum reaksi kita timbang massanya 1 kg, maka setelah reaksi kita timbang lagi, maka massanya tetap 1 kg. Ya, jadi kesimpulan dari Lavoisier ini atas penemuannya itulah disebut dengan hukum kekekalan massa. Jadi katanya dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi penemu hukum kekekalan massa di sini adalah Anthony Laurent Lavoisier. Jadi untuk perubahan materi yang kita amati, nah ini berbeda lagi. Tadi kita mengamati massa sebelum dan sesudah terjadinya reaksi. Sekarang kita perhatikan bagaimana perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dia berubah atau tidak? Ya, contohnya saja yang paling umum, kegiatan dalam kehidupan sehari-hari itu tapi yang berlangsung dalam wadah terbuka, ya. Contohnya seperti ini. Untuk hasil pembakaran kertas tadi nih, ya. Jika hasil reaksi ada yang berupa gas. Nah, yang kita timbang tadinya itu kan hanya abu dari hasil pembakaran kertas. Kita tidak menimbang akan ada gas yang dihasilkan pada saat kita pembakaran, ya, atau kalau yang mau terlihat itu asapnya lah. Asapnya nggak kita timbang. Nah, jadi sebenarnya kertas yang sebelum reaksi kita reaksikan, misalnya tadi ada 1 gram. Nah, setelah bereaksi kita timbanglah
abu hitamnya itu 0,8 gram misalnya, berarti kemana 0,2 gramnya tadi? Nah, 0,2 gramnya lagi itu adalah menjadi gas, ya, asap yang dihasilkan pada proses pembakaran. Jadi dia tidak hilang. Nah, jadi kesimpulan tetap sama. Kalau dihitung jumlah gas yang dihasilkan dan juga abu yang dihasilkan dari proses pembakaran tadi, maka masanya itu akan sama seperti masa sebelum kertas itu tadi dibakar. Nah, jadi jika reaksi mengikat sesuatu dari lingkungannya, ini misalnya oksigen, berarti pada saat pembakaran oksigen berperan aktif dalam proses pembakaran tadi. Jadi kalau tanpa adanya oksigen maka tidak akan terjadi yang namanya proses pembakaran, kan begitu. Jadi hasil reaksi ini akan lebih besar daripada massa semula. Jadi, contoh lagi, reaksi perkaratan besi. Besinya mengikat oksigen dari udara. Contoh nih ya, besi yang mempunyai massa tertentu akan bereaksi dengan sejumlah oksigen di udara membentuk senyawa baru seperti besi oksida atau Fe2O3. Nah, di mana massanya sama dengan massa besi dan oksigen mula-mula. Jadi pada saat nih kita menimbang di awal besi murninya itu 1 kg. Ternyata setelah terjadi perkaratan, loh kok jadi bertambah 1,3 kg. Dari mana 0,3 kilogramnya lagi? Nah, itu ternyata adanya oksigen yang lengket atau bereaksi terhadap besinya tadi. Jadi kebalikan daripada pembakaran kertas tadi. Kalau kita timbang abunya malah jadi berkurang. Awalnya 1 gram malah jadi 0,9 gram misalnya seperti itu. Ternyata ada gas yang dihasilkan. Kemudian kalau perkaratan besi, awalnya kita timbang 1 kg dan ternyata setelah terjadi perkaratan besi malah jadi 1,3 kg. Nah, di sini terikatnya gas kepada besi. Itulah proses perkaratan. Jadi berbeda tadi ya dengan proses pembakaran. Kalau proses pembakaran menghasilkan gas, kalau proses perkaratan tadi atau korosif dia mengikat gas oksigen, sehingga masanya akan jadi bertambah. Tapi tetap ya, sebelum bereaksi dan sesudah reaksi itu sama. Dia tidak terlepas atau jangan dipisahkan dari gas yang dihasilkan atau yang bereaksi dengan senyawa itu sendiri. Ini ada beberapa praktik seharusnya bisa kita kerjakan ya, tapi karena di rumah dan tidak ada senyawa yang bisa kita gunakan atau larutan cairan yang bisa kita gunakan di rumah, maka kita tidak mengerjakan percobaan ini. Nah, jadi sekali lagi untuk hukum perbandingan massa tadi, jadi massa sebelum dan sesudah bereaksi itu adalah sama, tidak berubah sama sekali. Hanya saja dia mungkin mengikat gas sehingga dia jadi bertambah berat, atau menghasilkan gas sehingga dia menjadi berkurang massanya. Nah, itulah hukum Lavoisier. Kemudian yang kedua, ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Ya, Joseph Louis Proust. Nah, ini hampir sama dengan hukum perbandingan massa tadi. Kalau Joseph Louis Proust ini menemukan sifat penting dari suatu senyawa, inilah yang disebut dengan hukum perbandingan tetap. Apa yang dimaksud dengan hukum perbandingan tetap? Jadi berdasarkan hasil penelitiannya terhadap senyawa yang dilakukan oleh Joseph Louis Proust ini, dia menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Maksudnya ini gimana? Kita perhatikan. Jadi senyawa yang sama itu meskipun berasal dari daerah yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda, ternyata mempunyai komposisi yang sama. Jadi misalnya kita mereaksikan antara A dengan B dengan kondisi tekanan atau suhu 30 dan 1 atm, 30 derajat Celcius dan 1 atm. Sementara di lain kondisi, mungkin 2 atau 3 hari atau di tempat yang lain, kita mereaksikannya dengan suhu dan tekanan yang berbeda. Nah, ternyata berdasarkan Joseph Louis Proust ini, berdasarkan hukum perbandingan tetap, hasilnya itu tetap sama. Apakah nantinya dia akan berlebih atau berkurang,
tetap hasilnya itu adalah sama ya, untuk hukum perbandingan tetap. Jadi sebelum bereaksi, sudah reaksi, atau kita mereaksikannya dengan tempat yang lain ya, atau kita mereaksikannya dengan dalam kondisi yang berbeda, maka hasilnya akan tetap sama ya. Nah, ini ada contoh hasil analisa ya, senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah yang berbeda, maka mempunyai komposisi yang tetap sama. Contohnya adalah analisis terhadap garam natrium klorida dari berbagai daerah. Contoh nih, asal garamnya dari Indramayu, Madura, dan garam impor nih ya. Garamnya sebanyak 2 gram diambil dari Indramayu, 1,5 gram diambil dari Madura, kemudian 2,5 gram yang diambil dari impor. Pada saat kita hitung, kita pisahkan, ternyata massa natriumnya itu sebesar 0,786 gram dari 2 gram garam yang diambil dari Indramayu. Kan garam itu NaCl ya, natrium klorida. Jadi natriumnya itu ternyata sebanyak 0,786 gram. Kemudian kloridanya sebanyak 1,214 gram. Kalau kita ini bagi, jadi perbandingan antara natrium dengan klorida, antara Na dengan Cl 1:1,554. Kemudian kita hitung juga berapa perbandingan antara natrium dan juga klorida khusus yang di Madura tadi. Ya, 1,5 gram kita ambil, berbeda ya jumlah gram atau massa yang kita ambil, baik yang dari Indramayu dengan dari yang Madura. Lebih sedikit 0,5 gram. Nah, setelah kita hitung, ternyata jumlah natrium yang terdapat di dalam garam yang berasal dari Madura tadi adalah sebesar 0,59 gram. Ya, 0,59 gram. Kemudian massa kloridanya sebesar 0,91 gram. Jadi berbeda dengan massa sebelumnya kan? Ya, kenapa? Karena memang jumlah yang kita ambil itu sebesar 1,5 gram garam yang berbeda. Nah, setelah kita dapatkan berapa massa natrium dan berapa massa kloridanya, kita hitung perbandingannya. Ternyata setelah kita bagi sama-sama bagi 0,59, ini dapat 0,59 bagi 0,59 dapat 1, 0,91 bagi 0,59 ternyata dapat 1,54. Nah, didapatlah perbandingan yang sama antara garam yang di Indramayu dan juga garam yang di Madura. Sama-sama 1:1,54. Ya, satu lagi yang terakhir, garam yang diimpor kita ambil 2,5 gram. Setelah kita hitung, ternyata massa natrium itu sebesar 0,983 gram, dan massa klorida yang kita ambil dari garam impor ini tadi ternyata sebesar 1,517 gram. Kita bagi ya, sama-sama kita bagi kiri dan kanan, ternyata kita dapatlah hasilnya itu 1:1,54 juga. Nah, jadi dari perhitungan itu maka didapatkanlah hasil perbandingan massa antara natrium dan juga klorida dalam sebuah garam walaupun diambil dari daerah yang berbeda, yaitu sama-sama perbandingannya 1:1,54. Jadi sudah jelaslah, inilah yang dikatakan dengan hukum perbandingan massa ya, hukum perbandingan tetap, dengan massanya tetap sama walaupun proses pengambilan, proses reaksi atau proses apapun itu berbeda yang satu dengan yang lainnya. Tetap dia, kalau senyawanya sama, maka atau hasil senyawanya juga sama, maka perbandingannya itu akan sama. Itulah yang disebut dengan hukum perbandingan tetap atau hukum Pros. Nah, contoh lain, bagaimana cara menentukan perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa. Jadi ini adalah beberapa perbandingan antara massa besi dengan belerang. Ya, besi itu Fe, belerang itu S. Nah, jadi kita ada 4 percobaan.
dengan jumlah massa Fe dan besi yang Fe dan belerang yang berbeda. Ya. Percobaan pertama, direaksikanlah 0,42 gram Fe dengan 0,24 gram belerang. Dan dia dapatlah hasilnya itu sebesar 0,66 gram. Ya kan, sesuai dengan hukum perbandingan massa, hukum Lavoisier tadi, sebelum dan sesudah reaksikan jumlahnya massanya pasti sama. Sebelumnya 0,4 dengan 0,24, setelah digabungkan menjadi 0,66 gram. Begitu juga dengan kalau kita reaksikan sebanyak 0,49 gram Fe-nya, 7 gram itu 0,07 gram lebih berat dari yang sebelumnya. Kemudian 0,28 gram belerangnya sebesar 0,04 lebih besar massanya dibandingkan percobaan pertama, dan setelah direaksikan ternyata hasilnya menjadi 0,77 gram. Begitu juga yang ini, 0,56 gram Fe dengan 0,32 gram Fe, dihasilkanlah FeS, ya, besi sulfida sebesar 0,88 gram. Dan yang terakhir percobaannya direaksikan 0,71 gram Fe dengan 0,40 gram belerang, maka didapatkanlah 1,11 gram besi sulfida. Nah, setelah kita dapatkan percobaannya ini, kita lakukan perbandingan massa. Sama-sama kita bagi nih, 0,42 dengan 0,24. Kita bagi, ternyata dapatlah hasil perbandingannya itu adalah sama dengan 7:4. 7 untuk besinya dan 4 untuk sulfurnya. Untuk percobaan yang kedua, ketiga, dan keempat, sama-sama juga kita hitung, ternyata hasilnya juga sama, 7 dan juga 4. Jadi hasil data ini menyatakan bahwa perbandingan massa antara besi dengan belerang itu untuk membentuk senyawa besi sulfida, walaupun dengan hasil akhir besi sulfidanya itu berbeda, 0,66, 0,77, 0,88, bahkan jadi 1,11, tetapi perbandingan massanya selalu tetap. Walaupun jumlah massanya berbeda, tapi perbandingan massanya selalu tetap, yaitu 7:4. Nah, jadi ini yang kedua. Tadi antara belerang dengan besi. Ini reaksi antara hidrogen dengan oksigen untuk membentuk air. Ya, antara hidrogen dan air membentuk air. Ternyata perbandingannya itulah 1:8. Jadi bagaimana kalau kita mereaksikannya dengan jumlah hidrogen, massa hidrogen yang berbeda atau massa oksigen yang berbeda, ya. Jadi dikasih tahu perbandingannya 1:8 nih ceritanya. Nah, jadi percobaan pertama massa hidrogen direaksikan sebanyak 1 gram, massa oksigennya 8 gram. Ternyata setelah direaksikan didapatlah hasil airnya itu sebanyak 9 gram dan tidak ada sisanya, ya, sesuai dengan perbandingan 1:8. 1 hidrogennya dan 8 gram oksigennya menghasilkanlah 9 gram air. Jadi sebelum bereaksi dan sesudah reaksi sama-sama 9, ya, 8 tambah 1 9, hasilnya air 9 gram juga. Kemudian percobaan yang kedua, direaksikanlah 2 gram hidrogen dengan 16 gram massa dari oksigen. Ternyata setelah dihitung, hasilnya itu mendapatkan 18 gram. Sesuai dengan perbandingan 1:8, kalau ini dibuat 2 massa hidrogennya, maka memang sebenarnya massa oksigennya itu harus 16 agar semuanya bereaksi sempurna, tidak ada sisa, ya. Nah, bagaimana dengan percobaan yang ketiga? Kita mereaksikan hidrogennya 1 gram, kemudian oksigennya karena perbandingan 1:8, tapi di sini misalnya kita tambahkan jadi 9 gram. Dan ternyata hasil reaksinya itu tetap 9, karena sesuai dengan perbandingan massa tadi. 1 tambah 9 seharusnya tadi kan 10, ya, tapi ini tetap 9. Kenapa? Karena memang perbandingan massa antara hidrogen dengan oksigen itu adalah 1:8.
Berarti ada sisa 1 gram oksigen di sini. Ya, ada sisa 1 gram oksigen di sini. Yang seharusnya dia 8 gram, tapi karena kita reaksikan 9 gram, berarti ada 1 gram yang bersisa. Dibuat di sini. Massa reaksi yang bersisa adalah 1 gram. Jadi tetap hasilnya itu adalah 9 sesuai dengan perbandingan 1:8. Kemudian bagaimana jika kita reaksikan 5 gram hidrogennya dengan oksigennya 24 gram. Ternyata setelah kita reaksikan, hasil yang didapat itu adalah 27 gram untuk massa air yang terbentuk hasil dari reaksi antara hidrogen dan juga oksigennya. Nah, pertanyaannya, sesuai dengan hukum perbandingan massa tadi atau hukum perbandingan tetap, 1:8. Ya, 1:8. Ternyata setelah kita hitung, hasilnya itu bersisa sebanyak 2 gram hidrogen. Berarti berapa gram hidrogen yang bereaksi? Ternyata hanya 3 gram. Kalau 3 gram hidrogen yang bereaksi, berarti oksigen yang bereaksi sebesar 24 gram. Jadi 24 ditambah 3 sama dengan 27 gram. Nah, sisa lah. Jadi dia harus sesuai dengan perbandingan tetap yang ditentukan di awal tadi, yaitu 1:8. Kemudian yang terakhir, kita mereaksikan 10 gram hidrogen dengan 10 gram oksigen. 10 gram hidrogen dengan 10 gram oksigen. Ternyata setelah kita reaksikan semuanya, massa yang terbentuk itu adalah 11,24 gram. 11,24 gram. Nah, ternyata yang bersisa itu adalah 8,75 gram dari hidrogen. Ya, 8,75 gram. Berarti yang bereaksi itu hanya 1,25 gramnya saja. 1,25 gram. Massa oksigen yang direaksikan habis, ya, 10 gramnya. Jadi salah satunya memang harus habis, tidak boleh dua-dua bersisa. Lupa bagaimana kalau misalnya kita buat aja nih 1 gram hidrogennya, 8 gram oksigennya, kan supaya jadi tetap 1:8. Tidak bisa, karena masih ada oksigen atau hidrogen yang masih bisa untuk direaksikan. Salah satunya itu harus habis bereaksi. Ya, wajib habis bereaksi. Berarti bagaimana kita mengkalikannya agar salah satunya itu habis bereaksi. Misalnya di sini, berarti ini supaya dia jadi 1:8, berarti kan di oksigen tetap 10, di hidrogen yang harus kita kurangi. Jadi 1,25. 1,25 dikali 8 kan dapatlah 10 gram. Gitu ya. Berarti habislah oksigen itu bereaksi, hidrogen yang bersisa 8,75 gram. Jadi tetap semuanya perbandingannya itu 1:8. Nah, oke lah, kita langsung ke contoh. Diketahui perbandingan massa kalsium dan juga oksigen dalam membentuk senyawa kalsium oksida. Jadi kalsium dengan oksigennya perbandingannya 5:2. Nah, jika kita bila direaksikan 10 gram kalsium, berarti kalsiumnya 10 nih ya, dan 12 gram oksigen. Oksigen 12, sehingga dia 5:2. Tentukan massa kalsium oksida yang terbentuk dan sisa reaksinya. Berarti kira-kira 10 gram kalsium nih. 10 gram kalsium. Kalau tadi di sini perbandingannya 5, ini kita jangan tengok ke tabelnya dulu ya. Kita masih perkirakan. Kalau tadi ini kan perbandingan 5:2. Ternyata di sini soalnya kalsiumnya ada 10 gram. Logikanya berarti ini 5-nya kali 2 nih. 5 dikali 2 dapat 10, berarti ini 2-nya dikali 4. Ya kan? Maka yang bereaksi itu ya 2 kali 4 8. Berarti kalau 8 sisanya berapa ini? 4 gram oksigen yang bersisa. Berarti nanti supaya 5:2, kalsiumnya habis, oksigennya bersisa 4. Ayo kita coba sesuai dengan buku ini ya. Langkah yang pertama, mula-mula massa kalsiumnya mula-mula 10 gram, massa oksigennya mula-mula 12 gram. Nah, massa yang terbentuk kita belum tahu karena memang masih mula-mula. Kalau kita tambahkan ini kan jadi 24 jadinya kan.
Tapi kan tidak semuanya bereaksi sesuai dengan perbandingan 5 banding 4. Perbandingannya 5 banding 4, 5 banding 2. Berarti kita bagi nih, 10 bagi 5 2, 12 bagi 2 itu 6. Jadi yang paling kecil, pilihlah angka yang paling kecil. Ini kan tadi karena kebetulan perbandingan masanya itu bulat 5 banding 2. Nah, bagaimana nanti kalau perbandingan masanya itu dalam bentuk pecahan? Ya, seperti tadi yang di oksigen tadi yang terakhir, hasilnya jadi pecahan. Nah, caranya itu seperti ini saja, bagikan dulu dengan pembandingnya. Ya, 10 bagi 5 tadi ini didapatlah dia 2, kemudian 12 bagi 2 dapatlah dia 6. Maka pilihlah yang paling kecil, 2, hasil dari perbandingan tadi. Nah, kemudian massa yang bereaksinya 2 dikali 5. Ya, 2 kan 2 tadi hasilnya, berarti 2 dikali 5 dapatlah 10 gram. Nah, kemudian apa namanya ini, untuk yang oksigennya 2 juga dikali 2. Kan tadi kita pakai perbandingan paling kecil 2 kan. 2 dikali 2 sama dengan 4 gram. Berarti yang bereaksi itu adalah 10 ditambah 4, hasilnya 14 gram. Tadi saya salah hitung tadi ya. Iya pas, ini kan kali 2, 5 kali 2 10, 2 kali 2 4. Kok jadi 2 kali 4 8 tadi, salah hitung saya. Ternyata 2 dikali 5 10, 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti yang bereaksi dalam massa kalsium itu adalah 10 gram. Habis ya, tadi mula-mula 10 gram, yang bereaksi juga 10, berarti semuanya bereaksi. Untuk oksigen 2 dikali 2 sama dengan 4, berarti yang bereaksi itu hanya 4 gram. Mula-mulanya 12, maka sisanya itu berapa? Kalau tadi ini sisanya 10 kurang 10 0, awalnya 12, yang bereaksi 4, sisanya 8 gram. Berarti yang bersisa dari reaksi ini adalah massa dari oksigennya sebanyak 8 gram oksigen. Jadi sekali lagi kesimpulannya untuk massa perbandingan hukum perbandingan tetap ini, perbandingannya itu harus sesuai dari mulai percobaan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita hanya menghitung, dan salah satunya itu harus benar-benar habis bereaksi. Tidak boleh dua-duanya itu A dengan B, atau reaksinya itu ada yang dua-duanya bersisa. Atau kalau ada 3 nanti perbandingannya, 3-3-nya bersisa, tidak boleh. Semuanya harus ada salah satu yang habis bereaksi. Ya. Karena kalau misalnya dua-dua bersisa, kan kemungkinan dia bereaksi lagi itu masih ada antara A dengan B, ya. Jadi saya ingatkan catatannya, salah satunya itu harus habis bereaksi. Jadi kalau misalnya kayak mau membandingkan nanti atau membaginya, salah satu itu harus habis dia dalam bereaksi. Oke, baik. Ini ada latihan. Nanti coba dilihat tugasnya. Sudah saya buat di kolom tugas yang nomor berapa saja yang akan dikerjakan untuk latihan 36 ini. Nah, baik. Jadi pertemuan kita hari ini ada 2 yang kita bahas, yaitu hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan massa atau hukum Lavoisier dan juga hukum Proust. Kira-kira mudah-mudahan semuanya jelas apa yang saya sampaikan, dan jika memang ada yang ingin ditanyakan boleh silahkan diketikkan di kolom komentar agar kita bahas apa yang kalian pertanyakan, ya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk mengerjakan tugas dan kuis atau kuis ya, atau tugas yang saya berikan, dan jangan ada lagi yang tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Dan saya harapkan yang terakhir, kalau memang sudah dibuka video pembelajaran saya ini, silahkanlah kalian berikan komentarnya. Kalau memang paham, bilanglah paham di kolom komentar. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.